Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Husnul Fatimah dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Sini saya akan memaparkan sebuah materi berjudul Wireless One. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui poin-poin pembahasan yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian dari one, kemudian fungsi dari one, kemudian karakteristik dari one, kemudian cara kerja dari one, dan kelebihan dan kekurangan dari one. Nah, kita bahas topik pembahasan yang pertama, itu ada pengertian dari one. Nah, jaringan one ini adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar, yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Luas cakupan yang dapat dijangkau oleh jaringan one adalah antar kota hingga bahkan satu negara. Kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, itu ada fungsi one. Nah, fungsi one di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Karena cakupan wilayah jaringan one yang cukup besar atau luas, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang berbeda dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan LAN dan MAN. WAN menjadi jembatan integrasi dari jaringan yang lingkupnya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan MAN. Dengan demikian, maka perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dari pembaruan terbaru. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Sebenarnya, pada saat awal-awal membangun jaringan WAN, biaya yang harus dikeluarkan itu cukup sangat besar. Namun, jaringan ini masih tergolong terjangkau bagi perusahaan yang dibatasi negara maupun benua. Kemudian yang keempat, pendukung operasional perusahaan. Baik perusahaan nasional atau multinasional, operasional perusahaan akan berjalan dengan baik. Namun, sebelum dapat membantu operasional perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringannya sesuai aturan yang ada. Karena beberapa negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait jaringan WAN. Kemudian, poin selanjutnya itu ada karakteristik dari jaringan WAN. Nah, yang pertama, jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jarak yang tidak dapat dijangkau lagi oleh jaringan LAN maupun MAN. Kemudian, cakupan jaringan WAN sangat luas. Pengguna dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Kemudian, jaringan WAN bekerja melalui data link pada layer OSI dan fisikal. Kita lanjut, ada cara kerja dari WAN. Nah,
Prinsip kerja jaringan WAN bisa digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, sebuah komputer server akan ditempatkan di lokasi tertentu untuk mendukung segala kebutuhan akses. Kemudian, informasi dan database yang dimiliki komputer server tersebut akan mentransmisikan informasi ke jaringan komputer yang telah didesain dan dibangun sesuai topologi yang diperlukan. Kemudian, yang terakhir, beberapa komputer user akan saling berhubung dengan mengakses data atau informasi yang terdapat pada komputer server. Kemudian ada kelebihan dari WAN. Yang pertama, dapat digunakan untuk transmisi file, data, dan resource dengan jaringan workstation. Kemudian dapat memperoleh informasi secara real time. Kemudian wilayah jangkauan sangat luas, dapat diakses dari jarak jauh, infrastruktur perusahaan bisa berpusat dan tidak perlu membawa server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan. Dia meningkatkan keamanan transmisi data, bahkan data yang sensitif, karena sebelum data dikirimkan akan enkripsi terlebih dahulu. Bandwidth yang biasa digunakan jaringan WAN sangat besar. Dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar secara cepat apabila terkoneksi dengan internet. Kemudian ada kekurangan dari WAN. Biaya pembangunan jaringan, fasilitas, dan perawatan maintain sangat tinggi. Dan konfigurasi pengaturan jaringan WAN itu sangat rumit. Kemudian wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan Anda terganggu. Kemudian berfungsi terkena ancaman dari hacker dan ancaman cyber lainnya. Baik, mungkin itu judul presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.